Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Dewan Kerja Cabang. Komunikasi, kolaborasi. Yes. Jangan ketinggalan di lapangan, pernah sholat. Dewan Kerja Cabang. Komunikasi, kolaborasi. Yes. Oke, buat tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah sangat berbahagia kita di tengah-tengah kita sudah ada pemateri yang sangat super dan akan memberikan pengetahuan baru buat kalian sekalian tentang wawasan kebangsaan dan pertahanan negara secara dini atau bahasa kerennya bela negara Kak ya. Tentang pemahaman bela negara. Jadi tidak memperpanjang mukadimah, silakan dikupas. Ingin ditanyakan silakan bertanya. Perjalanan waktu silakan berdiskusi sama kakak-kakak materinya. Kakak waktu dan tempat kami persilakan kepada kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi Salam Pramuka. Salam Pramuka. Tepuk Pramuka. Berhenti. Baik, sebelum saya masuk materi, sudah ada yang kenal saya? Halo. Kenal di mana? Hah? Paris. Oh iya, baik. Saya pernah di dalam Paris ya. Nama saya Husni, saya 42, singkat Dardak ya. Status saya K2B. Ada yang tahu K2B? Anak dua tapi bujangan. Baik, pengalaman saya tidak ada yang istimewa. Saya dinas di Kodim 0109 Singkil. Di dinasan saya operasi militer Aceh, operasi militer Ambon, dan terakhir kemarin saya operasi teritorial di Papua. Saja untuk luar negeri belum ada. Jelas itu saja. Saya lahir besar di Medan, saya asal Medan. Ya. Ada yang bertanya dari perkenalan ini? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut. Kita masuk materi. Materi yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan yang bahasa kerennya yaitu bela negara. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah pengetahuan kita tentang negara kesatuan Republik Indonesia kita ini. Artinya apa? Kita harus mengetahui dasar dan bentuk dan asal usul negara kita. Itu wawasan kebangsaan. Untuk apa? Gunanya untuk menimbulkan kecintaan kita bernegara, bertanah air kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang disebut NKRI. Baik, sebelum saya masuk materi, saya tunjukkan semuanya. Silakan ambil pelan-pelan, kalian perhatikan. Ini saya lompatin ya. Kalau saya bacakan semua kalian 3 jam nggak habis saya terangkan. Nanti saya persingkat, hanya pemahaman kalian bisa mengerti apa bagian dari itu. Ya, silakan dari awal. Terus Pak. Ya, terus. Ya, terus. Ya, cukup. Ya, sudah sampai di situ saja. Di situ sudah kalian lihat kan? Ya. Kita dijajah oleh penjajah lebih dari 300 tahun. Ada yang bilang 350 tahun, bahkan sebenarnya lebih.
Nah, kenapa kita bisa dijajah sampai sekian lama? Ada yang tahu? Kurangnya wawasan. Karena Kurangnya wawasan. hampir. Nah, kalau kalian paham, ya nanti saya kasih hadiah yang bisa menjawab saya. Saya kasih hadiah ya. Jadi saya buka ini. Kenapa kita bisa begitu lama dijajah oleh penjajah? Karena sikap, wawasan dan patriotisme kita kurang. Dahulu mesin terjadi sukuisme, tidak tahu dia rasa persatuan. Saya suku Jawa, saya suku Melayu, saya suku Aceh, saya suku Bugis, Dayak, Papua dan lain sebagainya, sehingga terpecah belah. Terpecah belah. Baik. Kita merdeka pada saat negara ini bersatu. Mulailah timbul. Siapa penggeraknya? Siapa penggeraknya? Tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Tangan. Gak ada. Penggeraknya yang adik-adik seperti kalian ini. Anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa yang dimunculkan melalui Sumpah Pemuda. Itu dia. Kapan Sumpah Pemuda? Tahun. Itu awal muasal timbul rasa persatuan dan kesatuan. Itu dia. Bersumpah bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Disitulah timbul dia saat kesatuan dari daerah ini. Kita punya negara Indonesia ini, satu bahasa, satu wilayah. Itu makanya kemudian timbul peperangan, seluruh daerah itu menjadi satu, tidak seperti awal-awalnya hanya kerajaan satu, sehingga terpecah belah oleh penjajah. Seperti itu. Di sini paham? Ini kalian, saya kasih wawasan kebangsaan itu harus kalian tahu. Itulah asal muasal kita, penuh dengan pertumpahan darah. Kalau kita tidak mengerti itu, kita tidak akan cinta kepada tanah air kita. Karena nenek moyang kita memang begitu dahsyat, ya, begitu dahsyat ya. Tuh keringat darahnya dipertaruhkan untuk kita. Nah, kita sebagai anak zaman sekarang, apa tugas kita? Ya belajar wajib. Belajar kita wajib. Setelah belajar kita punya pengetahuan, apa tugas kita? Mempertahankan perjuangan yang sudah diberikan kepada kita, ya, sebagai warisan kepada kita pertahankan. Mempertahankannya bagaimana caranya? Ya ini tadi kita harus tahu. Wah, ini punya kita, ini milik negara kita. Bahwa kita harus tahu. Wah, ini jangan sampai direbut. Saya kasih pertanyaan satu ya. Kamu coba tahu nggak daerah provinsi mana penghasil aspal terbesar di Indonesia? Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah. Coba tunjuk tangan. Serius? Angkat tangan. Saya kasih hadiah langsung. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada yang tahu, saya jawab. Ini saya menduga hati-hati ini biar tahu semua. Ini termasuk wawasan kebangsaan kita. Penghasil aspal terbesar yaitu di Pulau Buton. Pulau Buton mana? Di Sulawesi. Kalian harus tahu di mana tambak timah kita terbesar, nikel terbesar, produksi cengkeh terbesar di mana. Ini harus tahu.
saya ini kembali ke saya, bukan apa itu gambaran hari-hari. Saya kelas 5 sampai kelas 6 SD sudah hafal itu semua. Hafal semua. Berapa penduduk satu provinsi Sumatera? Berapa pulau di Sumatera? Bahkan peta buta saya tahu dulu. Kalian kasih gambar peta butanya, kalian kasih titik. Ini daerah mana? Saya tahu kota ini. Penduduknya sekian, luasnya sekian. Itu saya tahu. Itu termasuk wawasan kebangsaan kalian. Itulah untuk menjaga aset milik negara kalian. Kalau kalian tidak tahu, nanti kalian sudah dewasa, sudah menjadi pejabat, kalian tidak tahu misalnya wilayah kalian direbut orang, dicuri orang, mau jadi apa nanti? Harus kalian. Inilah tugas kita, ya. Makanya di judulnya tadi wawasan kebangsaan mencegah apa tadi? Pertahanan negara secara dini untuk kalian, secara luasnya untuk saya yang seperti ini ya, saya sebagai baju seperti ini mempertahankan seluruhnya tugas saya. Kalian ini masih belajar, harus tahu dan paham. Oke? Sampai di sini paham? Ya. Mama, saya ekspres ini, cek biar nggak jenuh kalian. Saya masuk lagi seterusnya. Dan setelah ini semua saya kasih tahu wawasan, setelah tahu hidup semua, tantangan kita apa sekarang? Tantangan itu tugas kita tantangannya di zaman yang milenial ini penuh dengan kemajemukan, yaitu ada dua sekarang, yaitu media sosial dan ini tantangan yang harus kalian hindari dan harus kalian pahami. Narkoba akan merusak kalian semua. Karena apa? Kalau sudah kenal narkoba, urat saraf kalian putus satu persatu, sehingga kalian menjadi bodoh. Urat saraf kita kalau putus satu, bodoh. Ya, menyentuh narkoba sedikit saja, ratusan urat saraf kita putus. Dan kembalinya itu urat saraf itu tidak sebentar, memakan puluhan tahun. Kalau dia pagi ke tanah tubuh kita dia kembali. Kalau tidak, puluhan tahun tidak akan kembali urat saraf. Makanya orang yang kena narkoba bisa menjadi lumpuh dan bisa menjadi gila. Itu harus kalian hindari. Ini saya pesan sama kalian. Itu harus kalian hindari narkoba. Yang kedua apa tadi? Jangan lamun, saya kasih tahu. Saya kasih maksudnya jangan lamun ya. Diserah. Kalau saya kecepatan ngomong bilang, Kak, maaf Kak, pelan-pelan. Saya pelan-pelan. Ini saya ekspres. Saya gali ekspres. Yang kedua media sosial. Media sosial ini banyak, ya, bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan. Keuntungannya apa dari media sosial? Ya betul, kita begini terus. Dua, terus. Kalian kalau media sosial pinter-pinter, saya akui, karena saya. Betul. Jadi itu dia, kegunaannya media sosial, salah satunya kita bisa berinteraksi dengan orang jauh. Kemudian bisa kita menggali ilmu pengetahuan dari media sosial, ya. Kemudian apa lagi tadi? Menghasilkan, bisa menghasilkan lahan pekerjaan bagi yang betul-betul. Nah, sisi negatifnya apa? Di situ banyak. Satu, banyak hal negatif juga di situ. Karena apa? Semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini ada di situs media sosial. Ya, pengetahuan tentang mungkin pornografi, ya, kemudian situs-situs judi online. Judi online ini apa? Ini akan mempengaruhi pada kalian. Kalau kalian sudah bikin judi online, kalian menjadi orang yang apa? Bahasanya
tertutup hati kalian untuk berbuat baik. Kalau sudah tidak ada uang, bisa mencuri, merampok, membunuh. Nah, dari situs pornografi kan kalian bisa berpikiran macam-macam. Nah, bisa berkehidupan bebas, hidup peradaban yang tidak benar. Itu dia negatifnya. Jadi dari media sosial ini tantangannya itu kalian harus bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, ya. Itu. Baik. Baik, kemudian maraknya kepada siswa-siswa sekarang yang mengikuti zaman ataupun pengaruh dari budaya luar. Banyaknya seperti itu dulu. Apa itu? Perkelahian pelajar atau tawuran. Di sini udah ada pernah belum? Belum, ya. Alhamdulillah belum. Jangan sampai, karena di tempat saya banyak sekali sudah. Sampai sekarang banyak sekali tawuran itu. Saya dinas di Jawa juga seperti itu, tawuran. Karena mereka apa? Sekarang tidak mengerti etika, adat maupun budaya, ya. Ini budaya luar ini. Budaya luar. Perkelahian tawuran itu budaya luar. Mereka tidak tahu untungnya, gunanya untuk apa tawuran ini. Tidak tahu dia. Mungkin masalah gengsi sekolah, mungkin masalah gengsi berpacaran, itu mereka yang kebanyakan seperti itu, sehingga merusak diri mereka sendiri. Ada yang melukai, bahkan ada yang berkorban jiwa, ada yang mati. Nah, seperti itu. Jangan sampai kalian seperti itu, ya. Ini pesan saya. Coba. Nah, dengan tawuran tadi, merusak fasilitas pemerintah, bahkan mahasiswa sekarang banyak yang disusupi. Mahasiswa dia demo, tapi tujuannya bukan demo, dia disusupi, dibayar. Tingkat pendidikan yang dia terima, hilang. Yang ada di otaknya hanya uang, mau merusak. Setelah ditangkap dia baru sadar. Nah, ada rehabilitasi baru mengerti tujuannya. Saya harapkan kepada adik-adik makanya tidak seperti ini semua, karena ini merusak mentalitas kalian semua. Ya, baik. Nah, ini ketahanan nasional, ya. Ketahanan nasional ini yaitu mempertahankan negara kita ada dua kemampuan yang mengembangkan kekuatan nasional, yaitu ketangguhan dan keuletan. Mungkin kalian belum sampai ke situ, ketangguhan itu dan keuletan nanti kalian mungkin jadi seperti saya, harus tangguh, harus ulet, harus teliti, harus benar-benar taat tentang situasi dan kondisi yang ada di sekitar. Itu saya. Kemudian itu ada ancamannya, hati-hati, ya. Ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung tadi yaitu, ya, seperti media sosial tadi, narkoba, itu dia ancaman. Hambatannya apa? Hambatannya itu disusupi oleh orang luar. Kita disusupi, kalian dibodohi, ya, dikasih iming-iming sehingga tidak mau tahu. Itu dia, itu hambatannya. Gangguannya banyak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ya, nanti Pak. Itu pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya yaitu ideologi negara kita, ya, yaitu Pancasila. Kenapa yang kalian harus tahu? Yang ini adalah dasar negara kita. Inilah membentuk suatu kemajemukan wilayah negara kesatuan kita, dirangkum dengan bentuk Pancasila yang sudah diuji, yang sudah diatur, yang sudah disepakati dan dimusyawarahkan oleh pendahulu kita. Ya,
Ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu nggak kalian? Tahu nggak? Saya tes kamu. Tahu? Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, Rakyat proklamasi sedia. Oke, terima kasih tepuk tangan. Nah, kenapa saya memuji kalian ini? Setelah disurvei ke seluruh negara kita ini, di antara 100 orang, hanya 18 orang yang mengerti dan bisa menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Kalian bayangkan itu. Kalian bayangkan, berarti di bawah 50% itu tidak mengerti dia wawasan kebangsaan. Alangkah sedih mendengar itu. Ini benar, itu survei negara. Di antara 100 hanya 18 yang bisa. Berarti banyak anak-anak muda, anak-anak seperti kalian ini yang tidak paham. Dia hanya sekolah, hanya mengikuti saja, tidak dijual. Ini kalian saya lihat paham semua. Baik, itu tidak saya teruskan lagi. Mungkin kalian tahu Undang-Undang Dasar